Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kembali di sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, Kau beri kesempatan untuk bersatu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih boleh mengangkat doa kami bersama, menaikkan setiap pujian penyembahan kami bersama-sama Tuhan. Kami tahu kesempatan ini adalah kesempatan untuk anak-anak yang Kau kasih, anak-anak yang Kau cintai, anak-anak yang Kau berikan kesempatan lebih daripada banyak pribadi di luar sana. Kami bersyukur tempat ini masih ada. Kami bersyukur dan anak-anak yang memberikan waktunya, hatinya, perasaannya, apapun yang mereka korbankan masih menjadi kesempatan dan bisa melayani di tempat ini. Kami bersyukur untuk jemaat yang ada, beberapa kami yang hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di antara kami, Kau ada dan selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan setiap sabda-Mu. Kiranya Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu, kami boleh mengerti lebih, kami mau renungkan, kami mau lakukan, bahkan kami rindu membagikan untuk semua orang yang kami temui dalam kehidupan kami. Tuhan, dan Kau sendiri yang jamah urapi setiap kami, agar kami punya hati, seorang murid yang rindu dengar-dengaran akan setiap firman-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, hamba penuh kekurangan, penuh keterbatasan, biarlah Kau sedang hamba di balik kuasa-Mu. Hamba berikan sepenuhnya hidup ini, hati, pikiran, mulut, lidah, bibir ini Tuhan, untuk Kau pakai menyampaikan kehendak-Mu isi hati-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Mari kita, anak-anak Tuhan yang siap untuk menerima setiap sabda Tuhan. Sama-sama kita naikkan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih semua yang sudah melayani. Tuhan berkati semuanya. Oke. Hari ini saya dapat pesan hari kasih sayang ya. Ini harus diteruskan atau gimana ini? Oke. Ya, sebelum kita masuk ke firman, saya izin perkenalkan diri saya dulu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, nama saya Dedi Zu. Zu itu marga bapak saya. Jadi udah pasti bukan Batak, bukan Manado, bukan dari Gorontalo. Saya Cina asli. Saya turunan dari nenek saya dari Cina sana, berlayar akhirnya mendarat di Kota Medan. Saya lahir besar di Kota Medan. Ini muka-mukanya banyak yang bukan Sumatera ya. Dari Sumatera siapa ini? 1, 2. Tadi juga ya. Dari mana? Nias? Biasa aja, nggak apa-apa. Masih dekat kampung kita. Oke. Saya lahir besar di Kota Medan, tapi saya tahun 2002 saya sudah pindah ke Kota Bandung. Saya kuliah di situ, S1 sampai saya kerja di situ, dan lebih dari setengah kehidupan saya di Kota Bandung. Di sini saya baru kira-kira 5 tahun, ini masuk tahun ke-6. Saya datang ke sini pas sebelum COVID beberapa bulan, lalu hidup untuk melayani di kota-kota di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di Kalimantan, di banyak kota-kota di Indonesia, tapi rumahnya dari Surabaya. Mohon maaf, Surabaya ini kota yang sangat saya tidak suka. Tidak suka. Ini hanya bedanya saya pindah dari Medan ke Bandung itu dari Makassar, jadi lemes, jadi santuy. Lalu saya pindah ke Surabaya ini kayak kembali ke Medan ke Jawa itu ya. Sisanya nggak ada bedanya. Sumatera tapi versi Jawanya gitu ya. Maaf ya, kita apa adanya ya. Cuacanya panas, orang-orangnya juga ya begitulah. Saya kayak pulang kampung aja, cuma versi Jawanya. Saya tinggal di Bandung lama. Saya mantan warga binaan juga di penjara. Saya dari kecil SMP kelas 2 saya sudah hidup di dunia narkoba. Saya pakai, saya jualan. Jadi saya mulai ngebandar dari tahun 97.
Mukanya jangan muka menghakimi gitu dong. Baru mulai ceritanya ini, belum masuk ke firman. Tenang dulu. Puji Tuhan, saya jadi pada narkoba 19 tahun lebih, hampir 20 tahun. Saya langganan ditangkap polisi, keluar masuk. Akhirnya saya bertobat di dalam penjara. Di balik mimbar penjara, saya berlutut, saya menyampaikan isi hati saya sama Tuhan. Ketidakmampuan saya untuk bertobat, dan saya tahu kemauan itu Tuhan yang tahu. Jadi kalau ditanya, mau nggak tobat? Mau nggak ninggalin dunia itu? Nggak mau. Jadi kalau hari ini saya tahu pada saat itu kemauan itu muncul, saya tahu itu juga karena Tuhan baik. Karena Tuhan mengasihi saya dan setiap kita, Dia taruh itu di hati saya. Tapi saya tetap nggak bisa. Mampu ya jelas nggak mampu. Apalah kita ini gitu ya. Cuma debu yang dikasih nafas, hidup gitu. Bisa apa gitu ya. Pikiran cuma, otak kita segini, bisa apa sih gitu ya. Saya tahu semuanya karena Tuhan, jadi saya kembalikan. Tuhan saya mau, saya nggak tahu caranya. Ya kalau orang sini bilang, karepmu lah Tuhan gitu ya. Terserah Tuhan, suka-suka Tuhan gitu ya lagunya ya. Akhirnya Tuhan yang bukakan satu persatu. Dia tuntun hari demi hari, dia sampaikan isi hatinya hari demi hari. Jadi akhirnya mulai ada hari ini. Saya berdiri di sini bukan lagi seminar tentang teman-teman jago narkoba, tapi mana yang boleh disampaikan gitu ya. Saya bersyukur untuk itu semua. Saya tahu itu bukan karena saya bisa, tapi ini semua karena Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah mengecilkan siapapun, dimanapun, bagaimanapun kita hidupnya. Dan buktinya, saya punya ratusan teman-teman pelayan yang sungguh setia mengorbankan segala-galanya hanya untuk membawa satu jiwa. Yang mereka semua datangnya dari sejarah. Ada narkoba, pembunuh bayaran, tukang begal, penipu ulung, yang makan uang dari jutaan, ratusan juta, miliaran. Dari yang begal motor, 1, 2, puluhan, ratusan, penada, sampai dia di kontainer, dan narkoba, mereka semua datang dari situ. Jadi kalau kita mengecilkan mereka, pertanyaan kembali pada yang disampaikan sama siapa Julius. Tidak ada ya, Julius atau Yunus macam mana? Maka sebenarnya mau Julius atau Yunus gitu ya. Saya mau jadi kaisar atau dimakan ikan gitu yang benar mana gitu. Gak ada kaisar yang dimakan ikan besar gitu ya. Gak benar. Yang disampaikan sama saudara Yunus tadi ya. Saya sungguh-sungguh gak sih melayani gitu ya. Kalau kita mulai mengecilkan orang atau sedikit menganggap diri kita lebih dari orang lain, tanya diri sendiri. Selama ini saya hidup, apakah saya, tadi kata Yulinus apa? Kalau kecelakaan, lagi celaka, ada masalah, doanya tulus sekali kata dia ya. Pertanyaannya, apakah sehari-hari seperti itu? Kalau enggak, kita nggak punya sedikit pun hak untuk merasa lebih dari orang lain. Apalagi mengecilkan dan merendahkan orang. Kita yang ada di sini, belum tentu lebih baik daripada mereka yang ada di dalam penjara. Kami buktikan banyak sekali. Banyak sekali. Lutut yang setiap hari menempel sama lantai, jumlahnya sangat banyak di dalam sana. Kita, saya tanya, pekerja-pekerja ini, seminggu sekali adakah lutut kalian menempel di lantai? Seminggu sekali. Sebulan sekali. Mulai mundur. Ternyata nggak pernah lutut yang menempel di lantai. Apa kita lebih baik dari mereka yang statusnya narapidana? Jawabannya hanya sendiri dan Tuhan yang tahu. Amin. Jadi saya percaya bahwa hari ini saya bisa ngobrol sama Bu Devi, sama Pak Rizky, boleh ada di tempat ini. Saya nggak peduli seberapa banyak orang yang ada, mau satu orang kami layani, satu keluarga kami layani. Mau di kota, mau masuk ke kampung, mau menapak di aspal, mau menapak di lumpur, kami layani. Karena kami tahu itu sangat berharga. Amin. Karena itulah kita membahas hari ini apa tuh temanya? Cinta sejati. Ini kalau tinggal 3 cewek sama orang tua 3, susah ini bahasnya nih. Yang lain mana? Masih ada itu yang di plan. Ada
Hah? Oh, oke. Teman-teman yang melayani biasanya ya, beres melayani tetap ada di tempat ibadah ya. Kalau beres melayani nggak ada di tempat ibadah, jangan melayani. Ya di kafe aja, ini pulang, lumayan 500.000 di situ. Dapat apa? Dapat doa dari Ibu Gembala. Betul? Jadi habis melayani harus kembali. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 13. Saya boleh minta minum ya? Silakan Pak. Boleh satu orang bacain? 1 Korintus 13 ayat 13. Harusnya hafal ini. 1 Korintus 13 ayat 13 berdoa berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Amin. Berkatilah yang membacakan firman, iman, pengharapan dan yang paling besar apa? Kasih. Kenapa yang paling besar kasih? Tinggal sudah 3, harapan dan kasih. Kenapa yang paling besar kasih? Ayo, anak-anak STT ditanya. Kenapa yang tinggal dan paling besar adalah kasih? Kenapa? Yang di jatuh motor harusnya tahu ini. Kenapa? Kenapa yang paling besar kasih? Yang jelas karena kita tahu bahwa Allah adalah kasih kita sendiri. Amin. Gak ada yang lebih besar dari itu lagi. Ya. Iman kita boleh menyembuhkan kita, pengharapan kita boleh menyalakan api kehidupan kita hari-hari gitu ya. Tapi tanpa kasih gak ada artinya sebenarnya. Ya, kita orang banyak yang beriman pada siapa? Ya, beriman pada Allah yang benarkah? Beriman pada pohon di gunung Kaunkah? Beriman pada batu di kamar mandi? Di mana imannya diletakkan bisa aja. Pengharapan juga sama. Ya, banyak orang yang berharap pada apa? Pada uang, pada koneksi, pada kekuasaan, keluarga dan sebagainya gitu. Tapi tanpa Allah yang adalah kasih itu sendiri semuanya percuma. Kita bahas cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Nah, betul. Ayo. Linus, apa? Menurutku cinta sejati itu apa? Pak jangan tahu kan nanti yang tua kena tanya juga. Cinta sejati. Apa? Jawabannya ada di kesaksian tadi sebenarnya. Coba dipikir-pikir. Kasih murni. Siapa itu murni? Maksudnya kasih itu nggak berkaca. Oke. Apakah kita bisa punya kasih yang tidak berkaca? Ya enggak. Nggak bisa kita punya cinta sejati. Merasakan bisa tapi membuat cinta tidak. Oke, masalahnya ada di situ. Manusia selalu menimbang-nimbang dengan perasaan cewek. Jangan lihat cepat. Turun itu. Memberikan dengan satu geseran dengan yang pertama bicara kita gagalkan dulu ya, yang nggak boleh ya. Kita tidak berbicara mengenai perasaan. Amin. Bukan perasaan. Semuanya bilang bukan perasaan. Bicara cinta ini bicara pilihan, katakan pilihan. Kenapa pilihan? Kenapa pilihan? Karena perasaan itu kita bisa sama siapa dan berganti-ganti, betul? Betul? Tapi pada akhirnya kita harus memilih satu untuk menjadi pasangan kita yang disatukan oleh Tuhan sampai akhir. Ya. Kalau itu tadinya tidak ada perasaan pun, kalau Tuhan bilang itu pasanganmu, ya itu pasanganmu. Betul kan? Kenapa ada yang namanya cinlok? Kan tidak ada perasaan apa-apa. Gara-gara ketemu, kerja bareng,
melayani bareng, lama-lama jatuh cinta. Datangnya bukan dari perasaan itu datangnya nyusul biasanya. Ya. Yang kedua, jawabannya dari situ tadi. Cinta itu bukan bicara apa yang kita rasakan ya, karena tadi kita tahu ini bukan perasaan. Tapi cinta itu bicara apa yang kita lakukan. Tadi katanya apa? Memberikan dengan tulus. Kalau kita bicara mengenai perasaan, kenapa Tuhan masih berlutut? Dia minta kepada Bapa kalau bisa cawan ini dilalukan. Mati kita semua. Kalau cinta itu bagian perasaan, betul kan? Karena rasa di dalam diri Tuhan Yesus waktu dia meninggalkan keilahiannya, dia sedih, dia takut, dia kecewa pastinya. Dia ngodong aja ditinggal tidur, betul kan? Orang-orang yang selama ini dia ajarkan segala-galanya, dia temani, dia tunjukin mujizat, dia beri kuasa, ditinggal tidur. Kalau bicara perasaan, dan dia bilang, tapi terjadilah menurut kehendakku saja Bapa. Cawan itu lalu, penyalipan itu tidak terjadi, kan gitu. Lalu kita gimana? Hidup nunggu waktu mati terus binasa. Oke? Kalau Yesus pakai perasaan, selesai. Karena ini bukan mengenai perasaan, cinta sejati itu bukan apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita pilih dan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Makanya kita sekarang jadi orang-orang yang hidup dengan pengharapan kekal. Karena Yesus memilih, dia harus menyelesaikan keputusannya mulai dari datang ke dunia ini untuk menerima penderitaan sampai sempurna. Bahkan waktu dia ditawarkan anggur dengan mur, tahu ya anggur dengan mur ya? Yang sekolah tahu apa itu anggur dengan mur? Yang FTT atau sekolah medis mungkin ada yang sekolah perawat di sini. Anggur kalau ditambah sama mur itu jadi tinggi, jadi apa kemarin aku minum tuh? Jadi anti nyeri, jadi nyurapi gitu, jadi ya obat anti nyeri. Kalau Tuhan Yesus tidak memilih, dia minum. Bisa mengurangi sedikit sakit di badannya, karena dia sedang ada di dalam tubuh manusia kan gitu ya. Dia mengambil wujud seorang manusia jadi hamba, dia mengosongkan dirinya. Kalau dia minum, bisa sedikit mengurangi penderitaan. Tapi dia nggak mau. Dia memilih, dia memutuskan untuk menerima penderitaannya sampai sempurna, supaya nggak ada bagian kita kan gitu ya. Nah, kita harus lunas kan gitu ya. Kalau misalnya Yunus ini kena pinjol misalnya ya, misalnya, dia bilang Yunus saya bantu, kamu berapa? 20 juta Pak, oke, sekarang 15 juta. Selesai kan? Udah, 5 jutanya nanti berbunga lagi, mati juga di akhirnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi Tuhan Yesus nggak mau memisahkan sedikit pun kesalahan yang harusnya kita tanggung, lalu ada tersisa kembali harus kita tanggung. Dia terima semuanya. Ini bukan mengenai perasaan lagi jelas, tapi keputusan apa yang dia pilih dan apa yang bisa dia lakukan untuk kita. Makanya hari ini kita masih duduk di sini beribadah. Betul? Logikanya kalau pakai perasaan, gereja ini harusnya sudah bubar. Betul? Harusnya. Ya. Siapa kita ini? Boleh kita punya iman, boleh kita punya pengharapan, tapi kalau Allah itu sendiri bukan kasih, gak ada harapan hidup kita ini. Ya. Selesai kita. Kalau saya boleh lancang mengambil sedikit bagian Tuhan dengan pikiran saya, dengan orang-orang yang ada hari-hari ini, bahkan tadi sudah diakui sama yang bersaksi, saya pikir-pikir kapan ya saya satu hari itu tidak menyakiti Tuhan. Ingat-ingat, nggak keingat-ingat juga, karena memang nggak ada gitu ya. Apakah ada manusia di dunia ini yang satu hari tidak menyakiti Tuhan? Ada? Gak mungkin. Gak mungkin. Subuh aja kita dibangunin Tuhan, kita cuma pergi kencing, balik lagi tidur kan. Betapa sakitnya hati dia yang membangunkan kita. Orang pengen ngobrol loh kata Tuhan.
tinggal duduk sebentar, bawa dirimu dalam doa, kita ngobrol. Pergi kencing, balik tidur. Ini baru hal sederhana, betul? Belum hal-hal yang kecil lain yang kita lakukan, apalagi hal-hal besar yang kita pura-pura nggak tahu itu salah kan gitu. Terus gimana? Kita bisa jalani semuanya dengan benar, bisa jalani dengan pengharapan yang benar, nggak mungkin. Karena sesungguhnya emang hari-hari kita ini menyakiti pribadi yang sungguh-sungguh mencintai kita. Siapa yang di sini mau punya pasangan yang setiap hari menyakiti kalian? Ada yang pacaran nggak di sini? Nggak ya? Nggak ngaku atau memang nggak ada? Tuh, ketawanya gitu, ada yang nggak ngaku berarti. Ada yang ngasih kode di belakang. Siapa? Langsung tunjuk aja, nggak usah gini-gini, nggak usah. Hah? Sama siapa? Siapa? Pacaran di mana? LDR. Tapi masih anak Tuhan ya? Oh iya. Tapi kalau kata saya sih ya, ya pun anak Tuhan kalau jauh-jauh nggak usah. Oke, kita masuk ke firman kita lagi. Cinta sejati ini bahasa Indonesia apa? Oh, ya. Agape. Bahasa Indonesia apa? Nanti disebut katanya saya dukun bisa bahasa yang dasar-dasar ini nggak boleh lupa. Oke. Cinta sejati, bahasa Yunaninya dikatakan agape. Agape ini sederhana sekali. Tidak mementingkan diri sendiri, rela berkorban untuk apa? Kepentingan orang lain. Bahasa Ibraninya katanya hesed. Ingat ya, hesed. Cinta yang apa? Setia dan tidak pernah. Wah, baru lulus kacau ini sudah. Tidak berakhir, ya. Jadi kalau kita boleh rangkum, ini bicara mengenai cinta yang setia dan tidak mementingkan diri sendiri sampai kapanpun. Amin. Jadi bicara mencintai, tidak ada bicara mengenai mencari yang tepat untuk diri kita, nggak ada. Tidak ada mencari orang yang pengertian sama kita, nggak ada. Apalagi mau punya pasangan yang seperti apa? Saya mencari pasangan yang sungguh-sungguh melayani, nggak usah. Apa gitu? Cari pasangan itu, cari yang aku bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Aku mau jadi pribadi yang tepat untuk dia. Aku mau melayani dengan sungguh-sungguh sehingga dia juga akhirnya ikut melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Bukan bicara mengenai perasaan, tapi bicara mengenai pilihan dan apa yang bisa kita lakukan dengan tulus, setia, dan tidak pernah ada akhir. Amin. Mulai patah nih. Pengertian cintanya dengan aku. Ternyata yang salah bukan dia, aku gitu ya. Yohanes 4 ayat 8 bilang apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Oke. Siapa di sini yang masih lebih mementingkan diri sendiri daripada teman-temannya? Musim hujan nih ya, saya tanya nih. Bukan naik motor ya. Jas hujan satu nih hijau. Mau pulang hujan nih. Tadi saya dengar suara hujan nggak sih? Hujan nih. Teman kita nggak mau jas hujan. Keputusan yang kita lakukan apa? Kita temenin dia sampai hujan berhenti, atau kita kasih jas hujan, nggak apa-apa, aku hujan-hujanan. Yang penting kamu pakai jas hujan. Kok tidak?
Yang kayak gini nih, biasanya ketemu yang gak seiman. Tinggi, putih, ganteng, kaya, beda agama. Demi cintaku padamu, gak apa-apa kita sama-sama masuk neraka. Ku tinggalkan Tuhan dulu. Sama-sama hujan-hujanan katanya. Emang belum sinetron. Hujan-hujanan bareng, baca puisi di jalan, meremehkan kaset gitu ya. Kenapa dia? Karena jawabannya nggak ada dua-duanya. Masih nggak mau, nemenin pun nggak mau. Iya kan? Apa biasanya? Aku duluan ya. Gitu kan? Sekarang juga ngomong sama Tuhan. Tuhan, ternyata aku tidak mengenal. Kalau tidak mengasihi, berarti tidak mengenal. Masa dia ngasih nyawanya yang mau, kita ngasih gaji jalan-jalan. Bisa nggak membandingkan jasa dengan nyawa? Bisa nggak? Saya tanya, bisa nggak? Yang sahabat baik di sini siapa? Desti. Yang mana Desti? Ayo. Hah? Jadi ini di sini Ini Pak. sama siapa? Sama bapak ini. Ya, berjalan. Tadi katanya nggak ada seorang yang oke lah. Kalau dia yang buru-buru nih dia, udah mulai perutnya, udah sampai kutung gitu. Hujan tapi, kasih nggak? Masih pikir. Ya udah, nggak usah simpan aja sudah. Nggak usah kau kasih lagi sama siapapun. Yohanes 15 ayat 13. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada apa? Seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Ada yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Desti katanya. Untuk kasih jelas juga. Jadi kita belum bicara ngasih uang lagi. Atau naksir sama cewek yang sama belum. Oh aduh. Kalian naksir cewek yang sama ya? Kenapa aduh? Hah? Kok aduh? Jangan-jangan pagi di gereja itu juga ada, saya dapat satu cerita yang baru. Ada satu orang pemanah patung namanya Michael Angelo, semuanya pernah dengar? Dia bikin patung yang bagus, sampai sekarang masih boleh dilihat. Pemanah itu nggak suka dengan bahan yang mau dia pakai untuk membuat patung, karena buat mereka itu nggak bagus. Terus akhirnya karya itu dia yang bikin. Ditanya sama satu orang, kenapa kamu bikin patung dari batu yang kurang bagus ini? Jawabannya sederhana sekali. Bilang, bahkan sebelum karya ini aku bikin, gambarannya sudah selesai terjadi. Jadi di kepala dia itu, batu ini sudah jadi satu patung ukuran yang selesai. Kebayang ya? Dia sudah bisa membayangkan jadi kepalanya, rambutnya, matanya, badannya, dan sebagainya. Jadi yang perlu aku lakukan hanya membuang yang tidak perlu. Paham? Aman. Bingung? Ada batu nih. Kita batunya kotak. Kita bayangkan dia bentuknya jadi gitar. Paham ya? Di kepala kita ini dia udah jadi gitar. Berarti yang harus kita lakukan adalah membuang bagian-bagian yang tidak ada di dalam bayangan bentuk gitar itu, betul ya? Paham ya? Paham dari sini? Saya mau contoh, bukan mau lempar. Ini contoh. Batu ini
Saya mau bikin jadi huruf L. Udah kebayang nih huruf L. Ya. Yang perlu saya lakukan adalah membuang yang nggak ada di bagian L ini. Disisakan ini saja. Ini dibuang. Paham ya sampai sini ya? Kalau masih enggak, saya beneran mau lempar. Ini enggak berat kok. Oke? Yang harus kita pikirkan baik-baik dari ilustrasi ini adalah kalau kita mau mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh, kalau ini bukan masalah perasaan, tapi soal pilihan, kalau ini bukan mengenai perasaan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk dia, mulailah dari membuang apa yang tidak baik di dalam diri kita. Amin. Jangan sibuk membuang yang tidak baik dari orang lain, tapi membuang yang tidak baik dari diri kita sendiri. Untuk itulah masalah selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jadi anak-anak Tuhan harus mengerti. Kalau hari ini ada struggle dalam kehidupan kita, kok saya melayani masih dikasih kecelakaan? Paham ya? Karena Tuhan mau membuang yang gak baik dalam diri. Apa itu? Gak mau pakai dulu. Alasannya dekat. Saya ada satu teman, kalau saya bawa motor, dekatnya pokoknya bawa helm dia bawa, benar dia bawa. Kan dekat bro. Mereka nggak ada polisi, aku kan tinggal dekat jauh dan tak peduli dengan polisi. Ada polisi di jalan kita. Masalahnya keluar dari rumah kalau kepleset kepala keluar kan. Gak ada urusan dekat jauh, gak ada urusan polisi atau enggak. Tuhan mau lindungi kepalamu ini yang mau dia pakai untuk melayani dan membawa banyak jiwa di luar sana nanti. Tapi gak usah lah Tuhan. Dekat ini. Mau gitar lagi dia pulang pelayanan. Mau bikin tahu jodoh apa? Hah? Tahu kan mau kita tahu jodoh? Gak tahu ya. Ketuaan saya. Umur berapa sih? Baru ya. Karena saya baru kepala 4 tahun. Kok udah ada kok baru? Gak enak banget. Jangan lupa ini ada 2 orang yang harusnya lebih tua dari saya. Bukan saya yang ngomong bu. Jemaat itu. Paham ya? Jadi harusnya setiap masalah yang muncul dalam kehidupan kita mengerti itu adalah hal yang lebih indah daripada hidup yang baik-baik saja. Karena hidup yang baik-baik saja biasanya membuat kita rusak kan gitu ya. Naik motor nggak pernah kecelakaan, setiap kali pergi aman aja dia. Betul? Cara berpikirnya kan rusak. Nggak perlu helm. Aku jatuh kok mau motor. SD aku udah mau motor, ini nggak katanya. Masa sekarang jatuh? Betul? Yang nggak baik ini dalam diri kita harus dibuang sedikit demi sedikit. Amin. Kalau enggak, kebayang nggak patungnya? Pernah lihat patungnya nggak? Yang megang handphone coba. Patung Michelangelo. Patung karya Michelangelo. Membayangkan aja supaya kita lebih gampang. Patung buatan Michelangelo. Harusnya banyak orang yang pernah lihat ini, pernah ya? Gak usah sampai bawah ya. Bawahnya nggak tertutup soalnya. Ya. Bayang ya. Kebayang nggak kalau patung ini masih ada sisa batu kotak di sebelahnya, belum selesai dipakai. Katanya baru sebelah bagus, sebelah lagi tertutup, belum selesai dipakai. Kebayang nggak? Atau mulutnya gede sebelah, bisa kebayang ya? Kalau kita nggak membuang hal-hal yang nggak baik dalam diri kita ini, itulah yang diterima orang-orang di sekitar kita.
Apalagi kita anak-anak Tuhan. Apalagi tinggalnya di Indonesia. Kita ini memang kita mata itu lihat kita itu kayak yang menjual kan? Betul kan? Lihat ini, tunggu-tunggu kita bikin salah kan gitu. Terus kita datang dengan mahakarya Tuhan yang harusnya baik, tapi dengan cacat-cacat yang tidak kita buang. Lalu orang lihatnya apa? Oh, anak Tuhan kayak gini ternyata. Tadi kita bicara bestie, sesama pelayan yang mengerti akan Tuhan, mengerti apa yang akan dikerjakan oleh anak Tuhan sehari-hari seharusnya. Gimana kalau yang di sebelahmu itu tetangga kita yang hari-hari beribadah dengan agama yang lain? Jangan-jangan gara-gara jas hujan dia merasakan kasih Tuhan. Betul? Dan kita sendiri yang bikin gara-gara jas hujan dia nggak pernah merasakan kasih dari anak Tuhan. Amin. Bukan berarti besok-besok bersama pelayan nggak usah ya. Ini khusus buat yang beda agama katanya. Ya. Tapi gimana caranya kita bisa pergi membawa jiwa-jiwa, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dibaptis dalam nama siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita mengejar janji Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, tapi nggak ada prakteknya dalam kehidupan kita. S1 minimal baptis berapa? 15 orang. Mau kasih jas hujan gimana mau baptis 1 orang? Nggak mau aku jadi orang Kristen. Orang Kristen temennya kehujanan aja nggak mau ngasih jas hujan. Nggak mau aku. Mending aku jadi orang Islam. Aku kasih jas hujan dapat pahala. Semua orang ngasih. Mending aku jadi agama Buddha katanya. Dasar hidupnya mengasihi, nggak ada yang lain. Anak Tuhan, janganlah. Ngapain? Aku percaya Yesus. Kalau jas hujan aja aku nggak dapat. Betul? Ayo mulai. Bicara cinta sejati. Pilihan untuk apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Amin. Firman bilang, kasihilah sesamamu seperti kalau engkau kehujanan hari ini, ada orang di sebelahmu bawa jas hujan, apa pikiranmu? Tandanya aku punya jas hujan, gitu kan? Betul. Tapi saat engkau punya, kau nggak peduli dengan pikiran orang itu. Kasihilah sesamamu seperti sesuka hatiku, gitu. Betul kan? Kalau seperti diri sendiri ya berarti mau dong memberikan seperti yang kita mau kan gitu kan? Mau mengorbankan kan gitu. Betul? Kalau nggak mau berarti kasihilah sesamamu seperti suka-sukaku Tuhan. Aku pengen aku mengasihi aku lagi nggak mau ya nggak usah. Betul? Masalahnya bicara cinta sejati ini bukan cuma sesama kita manusia. Masing-masing yang sudah melayani, saya tanya, berapa lama kalian melayani di tempat ini? Berapa kali alat musik dibunyikan, mic dipakai untuk menaikkan pujian buat Tuhan? Berapa minggu yang sudah dilewati? Dan berapa banyak di antara minggu demi minggu itu kalian lakukan karena nggak ada orang lain yang bisa lakukan lagi? Kalau aku nggak bertugas, nggak ada yang main musik, ya udah. Yang penting bunyi tahunnya. Yang penting gitarnya ngejreng, WL-nya ada musik. Yang penting aku nyanyi, kalau nggak musik top, jadi -1 gitu ya. Berapa sering? Berapa sering kita datang ke gereja, beribadah, tapi yang datang cuma badannya aja, pikirannya. Habis ini makan apa gitu ya? Hah? Habis ini seru kayaknya nih. Hah? Berapa sering
seringkali kita hadir di gereja fisik ini, tapi sebenarnya jiwa kita ini, pikiran kita ini entah ada di mana. Betul? Itu namanya cinta sejati. Segitukah ukuran cinta kita sama Tuhan kita, yang memberikan nyawanya buat kita, lalu kita kasih waktu sebentar, berapa lama sih ibadah normalnya? 1 jam setengah, 2 jam. Dengar waktu berapa lama biasanya? Saya udah berapa lama ini? Berapa lama waktunya saya? 45. Nggak boleh lebih. Boleh lebih. Saya mau salat maghrib tuh. Tapi bapaknya malam. Sampai kering udah saya tetap ngomong. Berapa lama? 45 menit dengan firman. Mulai Instagram, mulai besok, ini, itu, aduh nanti malam, aduh cepat selesai deh, pengen video call sama pacarku, LDR soalnya, gitu. Apakah itu yang namanya cinta sejati? Bukankah teladan kita Yesus Kristus? Bukankah kita rindu itu hidup kita serupa dan segambar dengan Dia? Tapi hari-hari yang kita lakukan adalah menjauhkan diri dari Dia dengan sadar maupun tidak sadar. Bahkan memberi waktu untuk Dia berbicara pun dalam hari-hari kita itu tidak ada. Amin. Saya bacakan satu ayat teman-teman jangan fokus dengan suami istri ya. Efesus 5 ayat 25 bilang begini, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Cara suami istri kita semua sepakat ya, kita adalah mempelai Kristus, amin. Jadi harusnya kita mengasihi siapapun sesama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Amin. Jadi kalaupun kita dinudai, gimana tadi? Apa ngomongin teman-teman? Tuhan, aku dinudai lagi. Hah? Gak apa-apa. Dulu saya nih, kalau sampai diludahin orang, saya nggak mungkin ludahin. Saya potong lidah saya jadi sate padang. Benar. Kami benar. Hah? Siapa yang bilang betul? Beres ini kita makan sate padang dagingnya lidah. Coba ini. Benar. Kita sapi tapi. Teman-teman. Kalau cuma katain orang, gosipin, muncul di DM, di WA, kita sudah emosi. Gimana kita mau serupa dan segala macam itu? Cuma gara-gara melayani, tiba-tiba ditegur sama saudara, kok tadi kayaknya nggak niat melayani. Besok-besok kalau mau. Tapi yang nggak mau, minggu depan melayani terpaksa dia melayani. Gimana? Bahkan agak siap ditanya, habis dari mana? Jam segini baru datang, tersinggung dia. Minggu depan makin terlambatnya tidak datang, disengajain. Mending kalau datang, kalau nggak datang. Gimana kita mau serupa dan segambar dengan Kristus? Bagaimana kita bisa mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya buat kita? Bukan kita itu namanya. Kalaupun itu ada perasaan yang kalian pikir cinta, ya itu perasaan aja. Cinta atau enggak? Ya benar. Perasaan aja cinta. Sebenarnya apa? Ingin memiliki, ingin menguasai, ingin mendapatkan sesuatu, kalau tidak Tuhan. Yesus mencintai bukan perasaan. Dia ingin berkorban, dia ingin memberikan,
Dia ingin menggantikan semua kesalahan kita. Dia ingin lakukan sesuatu buat kita. Ini tolak belakang sekali. Bukankah kita hari-hari ini mencintai itu karena ingin memiliki, ingin mendapatkan sesuatu, betul? Cari keuntungan. Kalau aku punya pacar kayak dia, itu jalan-jalan keren. Dilihatin orang, cantik ya, ganteng ya pacarnya. Betul? Dari pacar, kalau bisa yang kaya lah, dia nggak usah capek-capek kerja kan. Ya, bisa beli makeup yang mahal, skincare-nya kulit ya. Jadi apa itu? Betul? Yang laki-laki apa katanya? Akhirnya punya istri yang kaya, nggak usah kerja aku, nikmati aja hari-hari sampai tua gitu ya. Tapi Tuhan yang dia mau adalah saat dia mencintai kita, dia ingin memberikan bukan ingin menerima. Betul? Dia ingin punya hubungan yang baik bukan menguasai. Anak muda hari ini kok 99% pacaran posesifnya kayak orang gila, kayak udah bapaknya aja, kayak udah ibunya pacaran. Pokoknya kau keluar dari rumah harus WA dulu ya. Kalau enggak, awas kau. Jam segini kau harus pulang. Bapaknya aja yang bilang gitu. Kok kita ngatur-ngatur? Jam berapa kau gereja? Jam 5. Berapa jam 7? Awas kau jam 7 belum pulang ya. Kalau Tuhan kayak gitu, hati kita sudah. Tahu kau bohong sekali, masuk neraka kau katanya. Masuk neraka semua kita ini. Ada yang bisa. Kalau kau lukai hatiku sekali, padahal tiap hari gitu ya, masuk neraka kau. Masuk neraka gitu. Saya belum selesai tadi. Kalau saya berancang jadi Tuhan dengan pikiran saya hari ini. Ini semua yang ada di ruangan. Saya bikin kayak Mas Anu. Kasih banjir yang tinggi, nanti semuanya saya ciptakan yang baru. Jadi kasih tahu A dulu, kasih tahu B dulu. Boleh nggak Tuhan bikin kayak gitu? Bisa nggak? Bisa dong. Kenapa dia nggak melakukan? Cinta sendiri. Karena Allah adalah kasih hidup sendiri. Dia ngasih hidup. Kasihnya apa? Hah? Yang tidak mementingkan diri sendiri, mengutamakan kita daripada dia sendiri. Dan setia dan tidak pernah makanya aku tadinya dapat yang lama, dapat yang baru kan gitu ya. Taurat digenapi oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru kan gitu. Dia naik ke surga pun kita tidak dibiarkan sendiri. Sebelum naik dia minta apa? Jasa kalian saya sobek-sobek. Sebelum Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa apa? Hanya ini kembali dong. Untuk ini ada kabel ya. Ada kabel, dia minta kepada Bapa seorang yaitu Roh Kudus. Saking dia mengasihi kita, dia mau naik ke tempatnya, dia pun menyediakan penolong bagi kita. Karena dia tahu, tanpa dia kita nggak sanggup. Betul? Supaya kita sanggup, dia sediakan Roh. Amin. Coba dibayangkan baik-baik. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, tidak pernah ada kalimat dia minta kepada Bapa Roh penolong buat kita. Apa lebihnya kita hari ini? Bikin apapun salah. Betul? Apapun salah. Ada Roh Kudus aja kita masih bikin nggak benar. Kebetulan nggak ada. Siapa yang nuntun kita? Yang nggak di media sosial.
bagaimana orang-orang yang di luar Tuhan kehidupan hari dunia itu. Kakek merkosa cucu, anak merkosa ibu, ibu dibacok anak sendiri, betul? Minta motor sama bapak, bapaknya nggak kasih, dibacok bapaknya. Ibunya ngambil ubi dari kebunnya, dia masukin penjara. Gila sudah. Bersyukurlah kita anak Tuhan yang ada Roh Kudus. Ada tuntunan yang selalu mengingatkan kita untuk hal yang benar. Pada saat kita mau melakukan sesuatu yang nggak benar, hati kita rasanya terusik kan gitu ya. Atau mulai bohong biasa-biasa aja. Siapa yang berbohong? Biasa aja. Ada? Nggak ada? Siapa yang mau pergi naik motor nggak pakai helm nggak ada rasa salahnya? Menyesal kesaksian. Pertanyaannya, kenapa waktu celaka datang kepada Tuhan, tiba-tiba ada pikiran, kalau aku pakai helm harusnya muka aku ini nggak terluka. Kenapa bisa ada pikiran itu? Kenapa bisa ada pikiran? Lihat itu memang nggak apa. Bantu kan nggak punya. Jawabannya sederhana sekali, karena ada Roh Kudus. Tuhan pakai kejadian itu diizinkan terjadi supaya lain kali mungkin ada kecelakaan lain yang lebih besar. Tapi pada saat itu kalau sudah ingat pakai helm, dari kecelakaan biasa aja malah lecet-lecet udah baik-baik. Betul? Tapi kalau nggak ada kejadian kemarin, kejadian berikutnya terjadi tanpa helm, jadi apa? Jadi sokok katanya. Dia menantai. Kalau di Cina, orang itu pakai buat jadi tol. Tahu nggak? Dijual, mana itu? Jadi tol. Kebayang? Tiba-tiba jatuh. Hantam jembatan, hantam truk, kepala ini pecah. Atau udah kuat? Kepala saya sih nggak kuat. Barangkali gua coba nanti kalau ada kalau kasih kepala. Siapa tahu besinya yang belah. Kalau saya sih pasti kepala saya yang belah. Kenapa? Karena cinta sejati Tuhan Yesus kepada kita, maka sampai Roh Kudus pun disediakan, mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik yang terjadi. Kesaksian hari ini baik sekali, mengingatkan kita semua bahwa yang nggak baik sekalipun justru adalah terbaik untuk kita supaya kita jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih baik. Ingat untuk menjalankan peraturan sesuai dengan apa yang sudah diaturkan oleh undang-undang. Yang notabene kita tahu pemerintahan di dunia ini adalah mau sobek ijazah ini. Pemerintahan di dunia ini adalah wakil Tuhan. Amin. Jadi jangan bilang, itu kan aturan pemerintah. Tidak ada di Alkitab. Dilanggar semuanya, gitu ya. Punya tidak? Mati sudah. Saya sih mau mati Maret aja saya gelisah dari bulan lalu. Masih ada waktu 2 bulan, ini tinggal sebulan. Udah gelisah saya dari bulan lalu. Belum ada SIM, belum pakai helm. Padahal sekarang bikin SIM gampang, murah meriah. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita pasti mau jadi contoh yang baik sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemana kita pergi, nama Tuhan tidak dilecehkan. Kemana kita pergi, nggak ada yang menghina Tuhan. Di mana kita pergi, nggak ada yang menjadikan kita contoh yang salah atas pribadi anak-anak Tuhan. Tapi di mana kaki ini dipijakkan, di situ harusnya nama Tuhan dimuliakan. Di mana kaki kita melangkah, di situ nama Tuhan ditinggikan. Di mana kita menceritakan kebaikan Tuhan, di situ jiwa demi jiwa boleh diselamatkan. Orang boleh bilang, oh, ternyata Tuhan mulia Tuhan. Aku mau dari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
gampang banget semangat itu. Kasih sampaikannya, ada tempatnya, ada ladangnya, tapi yang mulai benar-benar nggak ada. Tapi pertanyaannya, apakah kita melayani diri kita untuk jadi penuai-penuai itu? Apakah waktu kita datang orang jadi benci Tuhan? Apakah waktu kita datang orang justru jadi bilang, nggak mau aku jadi orang Kristen? Kayak gitu kelakuannya. Atau tanpa kita menginjil pun pada saat kita hadir orang jadi ingin jadi anak Tuhan. Atau tanpa menginjil sekalipun pribadi kita dilihat orang jadi ingin jadi anak Tuhan. Jawabannya ada di diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar merasakan cinta sejati dari Tuhan, harusnya semua orang di sekeliling kita merasakan cinta sejati lewat diri kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Teman-teman, saya berdoa setiap kita di sini sama siapapun, dimanapun orang lihat perbuatan kita, mendengar perkataan kita, orang boleh bilang, wah, ternyata Tuhan Kristus itu luar biasa. Ternyata Tuhan yang mereka sembah itu satu-satunya yang mengajarkan yang benar. Dan aku mau mengakui dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Disitulah surga bersorak-sorai tentang kehidupan kita. Disitulah cinta sejati boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Jangan hanya mau terima, tapi kita harus mau memberikan. Amin. Jangan hanya mau diperlakukan baik, tapi kita harus melakukan yang terbaik untuk orang lain. Yes. Saya mau tutup dengan satu cerita. Saya tahun 2021 saya melayani ke Bali. Kira-kira 88 hari saya keliling negara, desa demi desa. Lalu saya ketemu dengan satu pastor namanya Anji Prawiro. Dia pernah ke Surabaya beberapa kali. Karena mereka bikin Safe Generation, mereka buka tempat rehabilitasi, rumah singgah dan sebagainya untuk mantan-mantan narapidana, untuk gay, lesbian, anak gelandangan, orang-orang yang nggak diterima oleh keluarga dan sebagainya. Saya diajak ke satu kafe namanya Home. Kafe ini setiap hari Jumat menerima siapapun untuk datang makan gratis dan minum gratis. Dikasih kupon, boleh ambil makanan dan minuman apapun, satu set free. Siapapun tanpa kecuali. Dan di sana mereka mulai menceritakan mengenai kebaikan-kebaikan yang mereka terima selama hidup. Mereka tidak menceritakan Tuhan Yesus, mereka tidak membawa Injil, mereka tidak memperkatakan ayat, mereka hanya melakukan yang benar menurut Tuhan Yesus kepada orang-orang. Hari demi hari, kafe itu menerima orang. Mantan napi pulang ke rumah dan diterima keluarga, di situ diterima. Diajarkan, isi kopi, jadi bartender, jadi waitress, melayani dengan baik, jadi kameramen, bisa bikin konten, main musik, gitar, drum, bass, keyboard, dan sebagainya. Semua yang bisa dikerjakan di situ, masak, dan lain-lain. Gratis. Syaratnya cuma satu. Kalau kau sudah belajar di tempat ini, nanti ada orang lain yang datang, bayaranmu adalah mengajari dia apa yang sudah kau pelajari. Itu bayarannya. Multiplikasi. Kita terima kebaikan dari Pastor Andi, lalu kita lakukan kepada orang yang berikutnya. Selesai, di situ aja. Orang berikut tadi yang lakukan. Amin. Gak ada agama di situ. Mayoritas tentu Hindu, karena di Bali. Orang Islam cukup banyak, orang Kristen cukup banyak, tapi tidak terlalu banyak. Pemain musik di situ ada lagi orangnya sudah berumur 50, 60, ada yang putih semua, ada yang sebelum manggung, nyuntik dulu, masih pakai. Ada orang yang sebelum main musik, main dulu, biar santai gitu ya. Lalu satu persatu di situ bertobat. Ada yang sudah terima Tuhan, ada yang belum terima Tuhan. Tapi tetap dilayani dengan baik di tempat itu. Mereka boleh tinggal, boleh makan dengan gratis. Seiring perjalanan, mulai muncul pertanyaan. Pak Andi, apa yang Pak Andi lakukan ini buat kita ya?
Mamaku nggak mau terima. Bapakku udah nggak mau dipanggil bapak. Adik kakakku, dia minta aku aja nggak mau. Teman-temanku yang tadinya ngaku keluarga, sekarang kemana semuanya? Kenapa Pak Andi mau terima saya? Kalau saya datang ke sini itu saya tiba-tiba nyuri, saya melakukan hal yang nggak baik, sama Andi gimana? Kira-kira apa jawabannya? Bayang. Kalau kita sudah lakukan apa yang benar dan baik kepada orang, tiba-tiba orang itu nanya, kenapa Bapak lakukan itu buat saya? Jawabannya sederhana sekali. Dia yang tidak pernah nginjil, bawa ayat dan sebagainya, dia jawab. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan semua yang baik untuk aku secara gratis, jadi aku mau melakukan semuanya untuk orang lain juga gratis. Selesai di situ. Kalimat itu sudah membawa ratusan orang jadi anak. Padahal waktu diterima, tidak pernah jadi orang putri kau karena Tuhan Yesus ya. Nggak ada di situ lagi terjadi ajarkan kamu harus mengasihi. Yang dia lakukan adalah perkataan dan perbuatannya mencerminkan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan mau mati buat dia juga mau berkorban buat orang lain. Waktu ditanya, baru dia sebut. Karena Tuhan Yesus, Tuhanku, baik sama aku, memberikan semua yang benar, memberkati aku dengan gratis, bahkan dia mau mati buat aku cuma-cuma, maka aku mau melakukan itu juga untuk semua orang yang aku temui. Orang mikir sendiri, wah, itu yang benar. Satu persatu mulai diselamatkan jiwa dunia. Tentang kita sejati sesederhana itu. Ini nggak bicara perasaan. Kalau bicara perasaan, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir. Yang datang mantan narapidana, anak pang, datang kotor, berantakan, masih make, rambut berdiri. Mantan napi datang tatoan semua sampai mukanya pun udah gak kelihatan. Jadi, kalau bicara perasaan semua itu pasti gagal. Tapi dia memutuskan, dia memilih untuk bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain seperti Tuhan Yesus lakukan untuk dia. Dia hanya mengembalai diri di Jakarta, bukan gembala, dia wakil gembala. Kalinya dia hanya pendeta pembantu, dia hanya melakukan apa yang bisa, tapi bahkan tadinya waktu muda hingga suatu hari dia diangkat jadi wakil gembala, dia mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali dia masuk gereja, kerja bukan gitu. Silakan Pak. Dia mau duduk, mestinya ada orang-orangnya langsung berdiri. Duduk Pak, duduk. Dia pikir ngapain aku diangkat jadi wakil gembala, kalau jadinya aku yang dilayani. Harusnya kan semakin aku dinaikkan, semakin aku yang melayani. Karena itu dia berhenti. Kembali dia buka tempat makan itu dan semua yang saya ceritakan. Ayo kita mulai. Cinta sejati mulai dari hari itu. Di depan ada tukang parkir. Di pojok sana di pos ada yang nunggu setiap orang. Kalian tahu betapa bosannya nunggu orang keluar. 6.000 Pak, 8.000 Pak, masih karcis. Kebayang nggak? Keselnya gimana? Ya. Masih ada pekerjaan di sebelah, ada tempat makan, sebelahnya lagi ada kafe, ada apa. Waktu mereka capek datang untuk mereka. Berapa sih harga satu gelas aqua? Mereka dari mana kecil? Mas mau pulang? Minum dulu. Gampang. Satu hari satu gelas aqua bisa. Berapa harganya ini? 1.000. Mau ngorbanin 1.000 satu hari. Siapa aja terserah kalian ketemu atau hal lain banyak yang bisa kalian lakukan. Gak usah nginjil. Gak usah, Pak ini aku kasih minum. Karena Tuhan itu bilang, kasihlah sesamamu seperti gak jadi minum dia. Kayak kafir katanya. Gak usah, kasih aja.
Mungkin satu hari nanti dia bakalannya seperti orang-orang tadi. Kamu ngapain sih? Kok tiap hari ngasih aku minum? Di situ kalau kasih kan, ya karena Tuhan itu juga kasih aku minum setiap hari gratis. Air kehidupan. Apa itu? Ya makin gratis. Nah aku disuruh karena itu aku mau lakukan untuk orang lain. Habis itu dia mau minum pagi atau enggak terserah, ya berarti kita lakukan hal yang itu ada parkir di pojok. Tadi saya bawa kopi satu dus. Ada di mana? Nanti satu orang, satu aja. Ambil ke sana Anda. Pak, capek kali dari tadi di dalam kotak. Semeter, dalam semeter itu. Minum Pak, balik lagi sini. Gampang nggak? Gampang, gratis. Lakukan. Kalau itu aja susah, jangan pacaran. Apalagi jaraknya jauh. Mulai ngelamun dia. Dekat aja. Kelihatan sama mata setiap hari yang bisa kita kasih. Apalagi Tuhan. Ya kita nggak lihat secara kasar-kasar. Amin. Jangan melulu menerima cinta sejati dari Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan cinta yang sungguh-sungguh untuk dia. Nunggu jatuh motor dulu. Begitu jatuh motor, astaga, jadi ingat Tuhan aku. Salah cek dulu. Amin. Amin. Ya sederhana tadi saya bilang. Saking biasanya kegiatan rohani kita nggak pernah ngasih Tuhan kesempatan untuk berbicara. Siapa yang tiap hari doa? Bahaya nih pekerja nggak ada doanya tiap hari ini. Ayo jemaat, anak muda. Siapa yang tiap hari berdoa? Pertanyaan, ganti. Siapa yang tiap hari kebangun subuh? Itu yang kedua nggak pernah kebangun subuh. Malam tidur baru bangun pagi. Sama sekali enggak? Tidur pagi. Oh, tidur yang pagi. Tahu jam berapa? Jam berapa? Ayo. Nggak dijawab panjang nih. Tanya maghrib ini. Jam berapa bangun subuh? Suka bangun? Jam berapa? 5? 7? Oke. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 ya. Boleh nggak saya bilang begini? Kayaknya sekurang itu waktu kita untuk Tuhan, sampai kita tidur pun Tuhan bangunkan. Boleh nggak? Boleh nggak? Sepakat dulu ini, saya nggak bilang ini benar atau salah. Boleh dianggap benar, boleh dianggap salah. Saya juga bisa salah. Tapi boleh nggak saya tanya? Boleh nggak kalau saya bilang sekurang itu kita memberikan waktu untuk Tuhan sampai subuh dibangunkan kita? Boleh nggak? Boleh? Kalau boleh, saya minta kita sepakat hari ini. Yang terbangun subuh, anggaplah itu Tuhan yang bangunkan. Amin. Kalau Tuhan yang bangunkan, berarti Tuhan pengen ada hubungan. Betul? Ada komunikasi. Betul? Boleh saya minta waktu kalian 10 menit setiap terbangun? Boleh? 10 menit aja. Jangan bilang ngantuk, saya akan jelasin ngantuknya adalah hal yang baik. Jangan pergi ke toilet, kebangun itu gara-gara kebelet. Betul, Tuhan boleh dong pakai itu buat nolongin kita. Betul nggak? Saya kalau kebangun kebelet, saya kencing, saya nggak doa, tidur lagi, kebelet lagi. Percaya itu terjadi. Kalau saya doa berhenti, bangunnya pagi nanti. 10 menit ya. 8 menit pertama, 5 menit pertama deh. Kalian boleh sampaikan apapun yang mau kalian sampaikan sama Tuhan. Tuhan, aku kesel hari ini. Tuhan, aku jatuh motor hari ini. Tuhan, hari ini aku malas ibadah tapi dipaksa-paksa sama Bu Devi. Tuhan, aku kangen tapi dia nggak nonton. Apapun. Tuhan, aku bersyukur hari ini semuanya baik. Tuhan, aku bersyukur hari ini semuanya lancar. Apapun kalian boleh sampaikan. 5 menit pertama. Amin.
Habis itu biasanya beres doa orang apa ya? Selesai semua disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin gitu ya. Yesusnya ngomongnya kapan? Nyap, amin pergi gitu. Tuhan baru buka mulut, ngomong pun belum. 5 menit berikutnya kita belajar bersama-sama. Mulai besok ya. Katanya cinta sejati. Masa punya pasangan nggak pernah ngobrol? Hah? Kalian mau punya pasangan yang tiap hari ngomong tapi kalian nggak mau mendengar? Nggak mau. Bukannya kita tiap hari begitu. Ngomong terus sama Tuhan tapi nggak mau dengar dia ngomong. Ini bicara real ya. 5 menit berikutnya coba diam. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku anakku Tuhan. Aku mau mendengar. Mau? Ada yang harus diperhatikan. Mungkin kita pikir, pikiranku sendiri ini. Kalimat-kalimat yang muncul. Betul? Suara iblis kan ini. Atau yang mana suara Tuhan gitu ya. Kita semua tahu ya, dasarnya dengan Tuhan. Kalau kalimat yang muncul menjauhkan kita dari Tuhan, ya udah pasti bukan dia. Kalau kalimat yang muncul memuaskan ego kita, diri kita, nafsu kita, ya udah pasti bukan dari Tuhan. Kalau yang muncul dasarnya firman Tuhan dan mengarahkan kita kepada kebenaran, kita tahu itu suara Tuhan. Amin. Gak perlu dijelasin lagi ya. Paham? Mulai kapan? Mau tengah malam dibangunkan, mau besok subuh, mau kapanpun lakukan ya. Yang bilang atau di kepala kalian tadi ada pikiran kan ngantuk ya, saya nggak tahu apa yang menjadi gitu ya. Yang tadi mikir ngantuk Pak, firman bilang apa? Waktu tubuh ini lemah, roh kuat. Waktu ngantuk, bukannya fisik ini tubuh ini lagi lemah-lemahnya, jasmani ini lemah gitu ya. Nggak sadar, ya firman pasti benar. Ya, waktu tubuh ini lagi lemah, kalau kita harusnya lebih kuat. Jadi itu waktu paling tepat untuk berbicara sama Tuhan. Amin. Mulai besok ya. Kalau kalian mencintai Tuhan. Kalau enggak, nggak usah. Kalau enggak, nggak usah. Jadi kalau nanti kebangun, aku mencinta sama Tuhan, tidur aja. Apa-apa. Tapi kalau kalian bangun, ingat apa yang kita bahas hari ini, aku cinta sama Tuhan. Supaya ngobrol sama dia. Tinggal aja. Atau kalian nggak mau sampaikan apapun ya nggak apa-apa. Langsung aja Tuhan. Ini aku Tuhan. Ngomong apa? Aku mau dengerin. Mendengarkan apa yang dia bilang. Oke? Amin? Bisa? Cinta sejati bukan mengenai apa? Tapi pilihan. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk pasangan kita, untuk mempelai kita, bukan mengenai diri kita sendiri. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Kita bagi berdiri. Saya mau teguhkan firman ini. Kita tutup dalam doa, lalu saya kembalikan ke pemimpin pujian dan kita satu hati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sore ini kembali Kau ingatkan kami anak-anak-Mu. Seringkali kami sudah lupa apa cinta itu Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau adalah kasih itu sendiri Tuhan. Kami lupa bahwa hari ini kami bisa ada di tempat ini pun itu karena Engkau mengasihi setiap kami. Kami tahu kami tidak bisa memberikan yang sempurna Tuhan. Tapi kami mau memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami kembali untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami sering melupakan-Mu. Kalau kami sering menyakiti-Mu. Kalau kami sibuk mencari berkat-Mu tapi kami lupa datang kepada-Mu Tuhan.
Kalau kami sibuk meminta Engkau memberikan yang terbaik untuk kami, tapi kami tidak pernah memberikan yang terbaik untukmu. Nah hari ini Tuhan, di tempat ini, biarlah cinta sejati seperti cinta mula-mula kami bertemu dengan Engkau, terus menyala-nyala Tuhan, terus berkobar-kobar dalam diri kami. Kami mencintai-Mu, kami rindu untuk terus berbincang-bincang dengan-Mu. Kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap firman-Mu disampaikan, kami rindu mendengarkannya. Kami rindu menaikkan setiap pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami tahu hari ini Tuhan, di saat tubuh kami ini lemah Tuhan, mungkin di saat kami lelah, atau di saat kami sudah tertidur, di saat kami penuh dengan masalah, saat yang sama roh kami menguat Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau menyampaikan isi hati kami dan mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, berbicaralah pada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Siapapun tanpa sesuatu, hamba berdoa. Kami semua ini memang tidak mampu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang mampukan setiap kami. Engkau yang beri kekuatan untuk setiap kami. Engkau yang berikan kemauan, tekad, ketulusan hati untuk terus datang kepadamu Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran. Sekecil apapun itu Tuhan, kami mau melakukannya dengan benar. Jauh-jauhkan kami dari segala yang tidak benar, dekat-dekatkan kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman-Mu, kami mau jadi pemberita firman-Mu, kami mau pergi sampai ke ujung dunia, bahkan dalam penderitaan sekalipun, untuk membawa jiwa-jiwa menjadi murid-Mu Tuhan, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena kami percaya Engkau menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini selesai berbicara untuk kesempatan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba yang penuh kekurangan ini masih mau Engkau pakai menjadi alat-Mu. Hamba percaya Engkau mengasihi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati istri hamba, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, pekerjaan, usaha kami, studi kami, hari-hari kami, bahkan keluarga kami, bahkan orang-orang yang ada yang Kau izinkan hadir di dalam kehidupan kami, Kau berkati semuanya Tuhan. Bukan karena kami rindu berkat saja, tapi kami rindu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami rindu jadi alat-Mu Tuhan, agar orang-orang yang merasakan pribadi-Mu lewat perkataan dan perbuatan kami, lewat hidup kami Tuhan, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Lewat hidup kami Tuhan, surga dan seisinya bersorak-sorai karena jiwa yang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur menaikkan setiap bagian dari doa ini sepenuh hati, sepenuh hidup ini di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Mari kita terima firman dan diberkati sama-sama, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke pujian.